Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, artinya kata Ibnu Katsir, a'tama amar bi ikhrajihi wattaqallaha fi umurihi, artinya memberikan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah dalam urusan-urusan dia. Wa saddaqa bil husna, dan ia pun membenarkan al-husna. Dan sudah kita sebutkan perbedaan para ulama di dalam menafsirkan makna al-husna di sini. Namun sebetulnya semua penafsiran itu sama, ya. Ada yang mengatakan husna itu artinya balasan kelak di hari kiamat. Ada yang mengatakan bil husna itu artinya ganti. Artinya orang yang memberi, yang bersedekah, maka pasti akan diganti oleh Allah. Ada yang mengatakan husna itu artinya ucapan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan husna itu artinya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ada yang mengatakan husna itu artinya salat, zakat, puasa. Namun sebetulnya semua ini masuk, ya akhul Islam azakumullah. Ya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa husna yang dimaksud di sini yaitu surga. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan ia kepada kemudahan. Iya. Maksudnya apa yang dimaksud dengan yusra? Kata Zaid bin Aslam artinya surga. Kami akan mudahkan ia ke surga. Sementara Ibnu Abbas mengatakan lil yusra artinya lil khair. Kami akan mudahkan ia untuk kepada kebaikan, sehingga pada waktu itu dia selalu mudah untuk berbuat kebaikan. Iya. Sebagian salafus saleh terdahulu berkata ketika menafsirkan firman Allah ini, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha, di antara balasan perbuatan baik itu adalah perbuatan baik setelahnya. Artinya seseorang, ya akhi, ketika ia berbuat baik, maka Allah akan bukakan kepada dia pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan ia kepada kebaikan. Ketika seseorang sedekah, maka Allah bukakan dari pintu sedekahnya kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika seseorang sholat, ketika seseorang berusaha berbuat baik, maka akan terbuka kepada dia pintu-pintu kebaikan. Wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha, dan di antara balasan orang yang berbuat buruk yaitu dibukakan keburukan yang lainnya. Ketika ia jatuh kepada dosa, maka dibukakan pintu-pintu dosa yang lainnya. Iya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna
Ya, adapun orang yang bakhil, ya, wastagna, dan merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan al-husna, itu balasan kelak pada hari kiamat, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan ia menuju keburukan. Ya, orang yang selalu berbuat buruk akan dimudahkan menuju keburukan, dan orang yang selalu berbuat baik akan dimudahkan juga menuju kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka dari itulah ya akhi, ya, ketika kita berani membuka pintu keburukan, maka kita akan terseret kepada keburukan-keburukan yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, daraballahu siratan mustaqima, Allah memancangkan jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat sur, di mana jalan tersebut di pinggir dan kanannya itu ada pagar, dan di setiap pagarnya itu ada pintu-pintu, dan setiap pintunya itu ada satur murkhah, penutup-penutup yang diangkat, dan di depan jalan itu ada orang menyeru, wahai manusia, masuklah ke jalan Allah semuanya dan jangan bengkok. Dan di atas sirat itu ada seorang penyeru, tidaklah seseorang mukmin yang ingin membuka pintu yang ada di samping kanan dan kiri itu kecuali ia berkata, waihak, celaka kamu, la taftahu, jangan sekali-kali kamu membukanya, innaka in taftahu talijhu, sebab kalau kamu sudah berani membukanya, kamu akan masuk ke dalamnya. Artinya akan terbuka pintu-pintu maksiat yang lainnya, ya akhal Islam azakumullah. Dan itu ya akhi, ya, balasan yang berat, ya, bagi orang-orang yang berbuat buruk dengan cara apa? Dibukakan dan dimudahkan menuju keburukan. Oleh karena itulah ya akhi, ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, setiap kalian telah ditentukan oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka. Lalu apa kata para sahabat, ya Rasulullah, fafimal amal, kalau begitu buat apa kita beramal? Toh kita kan sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Kalau begitu buat apa beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? I'malu, beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau ia diciptakan untuk surga, dimudahkan melakukan amalan-amalan surga. Kalau ia diciptakan untuk neraka, dimudahkan amalan-amalan menuju api neraka. Maka ya akhi, ya, coba kita lihat, selama ini kita dimudahkannya kemana? Selama ini kita dimudahkan oleh Allah kepada ketaatankah? Ataukah kita dimudahkan oleh Allah kepada kemaksiatan? Kalau selama ini kok saya ini mudahnya kepada maksiat, ya segera taubat kepada Allah. Segera kita kembali kepada Allah. Segera kita berbuat kebaikan dan beramal saleh. Supaya apa? Supaya dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh yang lainnya. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, wastagna, dan merasa cukup dari karunia Allah, artinya dia merasa tidak butuh, ya, kepada karunia Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, yaitu balasan kelak pada hari kiamat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan ia kepada keburukan. Ya, subhanallah. Dan ayat ini menunjukkan akhi, anjuran untuk kita senantiasa apa? Dermawan, dan agar kita tidak bakhil. Dan bahwa orang yang bakhil itu, ya, lemah keimanan dia kepada kehidupan akhirat. Sebab kalau dia yakin dan dia tahu betapa besar pahala orang yang berinfak di sisi Allah, dia tidak akan bakhil. Iya. Lalu Allah berfirman, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa manfaat hartanya kalau ia binasa? Percuma punya harta yang banyak melimpah ruah kalau ia binasa dalam api neraka.
Ikhwatul Islam azakumullah. Iya. Sementara di dalam surat yang sudah kita bahas, yaitu surat apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam surat wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Iya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia di dunia. Padahal buat apa, kata Allah, apa gunanya harta kalau ia ternyata binasa dalam api neraka? Karena harta tidak bisa menolong sama sekali. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat pada hari kiamat harta, tidak pula anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Iya. Allah mengatakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apalah gunanya hartanya itu apabila ia binasa dalam api neraka. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah untuk memberikan hidayah, artinya menjelaskan ini halal, ini haram. Ya, dan ini penafsiran Qatadah. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Fa anzartukum naron taladza. Maka aku peringatkan kalian dengan api neraka yang sangat panas. La yaslaha illal ashqa. Tidak akan membakarnya kecuali orang yang merugi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Wa sayujannabuhal atqa. Sementara orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka. Siapa dia? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang ia menginfakkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia pun ketika memberikan harta kepada orang itu bukan sebagai rasa terima kasih kepada orang yang sudah memberinya, bukan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, tapi ia lakukan itu semuanya mengharapkan wajah Allah semata. Wala saufa yardha, kelak orang ini akan ridho, kata Allah. Akan ridho dengan apa? Dengan surga. Iya. Nah, inilah ya akhal Islam azakumullah, ayat-ayat ini iya memberikan kepada kita peringatan bahwa kewajiban kita sebagai seorang hamba ya akhi, yang pertama untuk takut dari api neraka dan beramal saleh. Amalan soleh banyak ya, namun di sini yang ditekankan dalam ayat ini apa? Menginfakkan harta. Ya, dari ayat yang sudah disebutkan tadi, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa. Kemudian dalam ayat selanjutnya yang disebutkan tadi apa? Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, akan dijauhkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka. Siapa dia? Yaitu yang menginfakkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Ya. Di sini Allah menekankan sekali masalah infak, Pak. Sangat ditekankan. Kenapa demikian, Pak? Karena yang pertama, infak itu hakikatnya adalah mensucikan harta. Kesucian harta kita dengan infak. Yang kedua, hakikatnya infak itu ya akhal Islam azakumullah, menambah harta, memberkahinya. Makanya kata Rasulullah SAW, wala yunqisu malun min sadaqah. Ya, wala yanqusu malun min sadaqah. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, tidak akan. Demikian pula akhi, sedekah itu bisa memadamkan apa? Ya, dosa. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan apa? Dosa, sebagaimana air memadamkan apa? Api, kata Rasulullah.
Bahkan sedekah sir, sedekah yang kita lakukan secara diam, secara rahasia, tidak ada orang yang tahu, itu tudfi'u ghadabar Rabb, bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi juga bahwa ar-rajul tahta dhilli sadaqatihi, nanti pada hari kiamat seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Iya, di padang mahsyar yang namanya matahari itu didekatkan 1 mil. Maka orang yang suka bersedekah itu dia akan berada di bawah naungan sedekahnya, nggak kepanasan, subhanallah. Iya. Di sini Allah menekankan masalah sedekah, Pak. Maka dari itulah kita jangan menjadi orang yang bakhil. Dan sudah pernah kita mendengar hadisnya, Pak, ya, bahwa setiap paginya ada 2 malaikat turun. Yang satu berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak itu. Yang satu berkata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakan orang yang bakhil itu, yang suka menahan hartanya. Iya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Sekarang kita masuk ke surat Asy-Syams. Allah Ta'ala berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Ini kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Di sini Allah bersumpah dengan matahari. Dan sudah saya sebutkan, Pak, bahwa sumpah itu menunjukkan kepada apa? Urgensi yang disebutkan dalam sumpah tersebut. Wasyamsi, demi matahari. Dan antum tahu bagaimana matahari? Dia pelita, dan panasnya matahari luar biasa. Dengan matahari di waktu siang kita mendapatkan sinarnya yang bermanfaat. Tapi ternyata pada hari kiamat, kata Rasulullah, matahari itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Loh, apa dosanya matahari? Masa matahari masuk neraka? Matahari berdosa? Bukannya matahari itu menaati Allah? Enggak. Matahari itu, kata Rasulullah, dimasukkan ke dalam api neraka untuk ikut mengadab orang kafir. Iya. Ikut mengadab orang kafirin, na'udzubillah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Wasyamsi, demi matahari. Waduhaha, dan demi waktu duhanya. Ay wadauha, kata Ibnu Katsir artinya demi matahari dan demi sinarnya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia mengikutinya. Karena matahari sudah terbenam, muncul apa? Bulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila ia telah terang benderang. Artinya kata Ibnu Katsir, ay ghasyian nahar, demi malam, demi siang apabila ia telah terang benderang dengan sinarnya. Wal laili idza yakshaha, dan demi malam apabila ia telah menutupi siang. Was samai wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang Allah bangunkan padanya. Ya, sebagian ulama mengatakan demi langit dan demi bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan apa yang Allah hanparkan padanya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi apa yang telah Allah sempurnakan padanya. Coba antum hitung berapa kali itu Allah bersumpah. Allah berfirman, yang pertama apa? Wasyamsi, 1, waduhaha, 2, terus wal qamari idza talaha, 3, wan nahari idza jallaha, 4, wal laili idza yakshaha, 5, was samai wa ma banaha, 7, wal ardi wa ma tahaha, 9, wa nafsin wa ma sawwaha, 11. Masya Allah.
Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini kecuali dalam surat ini, Pak. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini kecuali dalam surat ini. Coba antum lihat dalam surat apapun juga tidak akan pernah antum dapatkan sebanyak ini Allah bersumpah. Sampai 11 kali. Untuk apa Allah bersumpah? Sampai banyak begini. Pasti karena di sana ada yang sangat penting Allah ingin sebutkan. Sangat penting, Pak. Iya. Maka Allah mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi apa yang Allah telah sempurnakan padanya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah memberikan ilham kepada manusia tersebut kefajiran dan ketakwaannya. Lalu Allah menyebutkan jawab sumpahnya apa? Apa jawab sumpahnya, Pak? Itu yang selagi tidur, enak banget tidur. Mas, jangan tidur, Mas. Kalau tidur di rumah aja. Allah mengatakan, ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Rupanya ini Allah inginkan. Rupanya Allah ingin bersumpah 11 kali ini, ingin menyebutkan tentang pentingnya apa? Tazkiyatun nafs, pensucian apa? Jiwa. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi orang yang telah mengotori hatinya, apa, jiwanya. Subhanallah ya akhi. Tujuan diutusnya para rasul untuk apa? Untuk pensucian jiwa. Tujuannya ibadah untuk apa? Untuk mensucikan jiwa. Tujuan adanya perintah dan larangan untuk apa? Untuk mensucikan jiwa. Iya. Tujuan kita beramal soleh, membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa untuk apa? Mensucikan jiwa. Jadi sebetulnya tujuan yang paling utama daripada apa? Ya, didatangkannya agama ini tiada lain mensucikan jiwa. Dan keselamatan seseorang pada hari kiamat nanti, Pak, tergantung kepada keselamatan hati dan jiwanya. Sebagaimana dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi, Allah berfirman yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Rupanya keselamatan kita pada hari kiamat tergantung apa? Keselamatan hati kita, Pak. Jiwa kita. Maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sebagian ulama tafsir mengatakan sungguh telah beruntung orang yang Allah sucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah dijadikan oleh Allah kotor jiwanya itu. Akhi a'azakumullah, setiap kita hendaknya memikirkan tentang jiwa kita. Di zaman sekarang kotoran-kotoran jiwa terlalu banyak sekali, akhal Islam a'azakumullah. Maka bagaimana caranya kita mensucikan jiwa kita? Tentu yang pertama adalah dengan cara beramal saleh. Yang kedua adalah meninggalkan maksiat-maksiat. Dan yang ketiga adalah banyak bertaubat kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, ini 3 cara yang paling mujarab untuk mensucikan hati kita. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kesehatan jiwa sama dengan kesehatan badan. Kata Ibnu Qayyim, kesehatan badan itu terletak pada 3 poros. Poros yang pertama, harus menjaga stamina kesehatan daripada kekuatan badan tersebut. Makanya orang yang sakit diizinkan tidak puasa. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan badannya. Orang yang sedang safar diizinkan tidak puasa. Supaya apa? Untuk menjaga staminanya. Iya. Yang kedua, poros kesehatan itu apa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yaitu
jangan mengkonsumsi makanan atau sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Makanya Allah haramkan arak. Kenapa? Karena arak bisa merusak tubuh. Allah haramkan racun dan segala sesuatu yang sifatnya mudarat untuk badan kita, haram. Ya. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, istifrag, mengeluarkan zat-zat yang rusak tersebut dari tubuh kita. Makanya Rasulullah berbekam. Juga Rasulullah SAW muntah. Iya, Rasulullah biasanya rutin sebulan sekali muntah. Kenapa? Karena ternyata itu salah satu daripada tata cara pengobatan dan kesehatan. Iya. Demikian pula kata Ibnu Qayyim, hati pun atau jiwa kita pun harus begitu. Berarti yang pertama harus dipertahankan stamina hati dan jiwa kita. Caranya bagaimana? Beramal saleh. Karena amalan saleh itu nutrisi hati, akhi. Penjaga kekuatan iman, itu amalan saleh. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita ini apa? Untuk rutin baca Quran, ya, puasa, sholat. Supaya apa? Ini gunanya untuk mempertahankan stamina iman kita. Yang kedua, jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Apa itu? Maksiat, syubhat. Itu semua bisa merusak jiwa kita. Dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim, kita harus mengeluarkan kotoran-kotoran hati, maksiat tersebut dengan cara apa? Dengan cara banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 cara kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat mujarab insyaallah untuk bisa membersihkan hati kita supaya hati kita sehat. Ya. Maka Allah mengatakan di sini, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya. Maka ya akhi, ya, setiap kita harus memperhatikan kebersihan hati kita melebihi daripada kesehatan badan kita. Orang munafik di zaman Rasulullah lebih memperhatikan badannya dibandingkan dengan hatinya. Makanya Allah ketika mensifati orang munafik apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat orang munafik, badan mereka itu membuat kamu kagum, kata Allah. Badannya starek-starek, Pak, bagus-bagus, Masya Allah. Tapi hatinya kosong melompong dari keimanan. Makanya orang beriman itu ya lebih memperhatikan kesehatan hati dibandingkan dengan apa? Kesehatan badan. Ikhwatul Islam azakumullah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sana ada racun-racun hati. Ini bisa meracuni jiwa kita, Pak. Apa itu racun-racun hati? Yang pertama, fudulun nazar, yaitu berlebihan di dalam melihat. Matanya suka jelalatan, lihat sana, lihat sini, iya. Sesuatu yang tidak bermanfaat dilihat juga. Maka yang seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bisa merusak, mengotori hati kita. Ya, apalagi kalau ngelihat yang dilihatnya itu akhwat, ya. Ada sebagian ikhwan nakal dan berkata tadabur alam, Ustadz. Masya Allah, tadabur alam kok kayak gitu. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Racun yang kedua kata Ibnu Qayyim apa? Fudulut ta'am, berlebihan makan. Iya. Berlebihan makan tuh bisa meracuni hati, iya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Apa bedanya israf sama mubadir, Mas? Allah mengatakan wa la tusrifu, jangan berlebihan. Sementara dalam ayat yang lain
Allah mengecam orang yang mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apa bedanya israf sama mubadzir? Kata para ulama, mubadzir itu menggunakan harta dalam perkara yang haram, sedangkan israf itu menggunakan sesuatu harta dalam perkara yang mubah namun berlebihan, melebihi kebutuhan. Antum punya baju, sebetulnya sih udah cukup, tapi beli lagi, itu sampai 2 lemari penuh. Ini kata itu, ini namanya mubadzir apa israf? Israf. Iya. Adapun mubadzir itu antum keluarkan duit 1 perak buat apa? Buat acara dangdutan. Walaupun cuma 100 perak antum keluarkan, tapi untuk acara maksiat itu mubadzir, kata Imam Mujahid. Iya. Maka berlebihan makan yang berlebihan itu bisa mengotori jiwa. Iya. Kata Aisyah apa? Ma ahdathat hadhil ummah ba'da wafati nabiyha syarran minasyaba'. Tidaklah umat Islam ini mengada-ngada sesuatu setelah wafatnya Rasulullah yang lebih buruk daripada kenyang terus. Fa inna rajul idza syabi'a qawiyat syahwatuhu. Sebab kalau orang itu kenyang terus, syahwatnya gede. Apa yang terjadi kalau syahwatnya besar? Untuk ibadah pun malas, Pak. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah dalam hidupnya itu, bukan tidak pernah ya, Rasulullah SAW itu tidak merutinkan kenyang, enggak. Rasulullah memberikan kaidah makan apa? Kata Rasulullah, ya, ma mala'a adamiyun, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan. Yuqimna sulbah, untuk meluruskan tulang punggungnya itu. Tapi kalau dia harus makan juga, apa kata Rasulullah? 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat nafas. Lah antum makan semuanya buat makanan sampai kerongkongan. Iya. Ini bahaya. Memang kita dari kecil juga dididik sama orang tua begitu. Ayo nak, makan sampai kenyang. Iya. Kalau nggak kenyang kayaknya nggak puas. Padahal berlebihan dalam makan tuh nggak boleh, Pak. Cukuplah makan sesuai dengan kebutuhan tubuh saja. Kapan tubuh itu butuh? Ketika merasa lapar. Kalau udah lapar berarti tubuh butuh. Kalau sudah dipenuhi nggak usah lagi. Ini masya Allah udah makan nasi, ya. Udah begitu habis makan nasi makan roti. Setelah itu ngemil dan yang lainnya, masya Allah. Akhirnya apa, kuat syahwatnya, berat badannya, mau ibadah susah. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, racun hati yang bisa meracuni hati kita apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fudulul kalam. Terlalu banyak cincong, banyak bicara, Pak. Iya. Kadang ada orang kalau ngobrol, ya Allah, sampai berjam-jam, Pak. Bahkan saya pernah ngelihat ada orang saking kuat ngobrolnya itu dari ba'da isya sampai subuh nggak berhenti ngobrol aja. Ini radio, radio rusak lagi. Subhanallah. Yang diobrolin apa? Mending bermanfaat ilmu. Isinya ngalor ngidul, ngomongin tentang ta'adud tapi takut, ngomongin tentang ya dunia, ngomongin tentang sepak bola, ngomongin masalah ini itu, nggak ada manfaatnya, Pak. Maka kata Ibnu Qayyim, terlalu banyak bicara itu bisa meracuni hati kita. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Ya, atau diam. Kemudian yang keempat, racun yang keempat kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah apa? Fudulul mukhalatah.
terlalu berlebihan di dalam bergaul. Setiap hari kerjaannya ngunjungin si fulan, ngunjungin si fulan, ngunjungin si fulan, ngunjungin si fulan. Iya. Tidak bagus ya akhul Islam azakumullah. Makanya kan Rasulullah memberikan tips kepada kita mengunjungi teman tuh sekali-kali saja. Kata Rasulullah, zur gibban tazdad hubban. Kunjungilah sekali-kali. Nah, itu akan menambah rasa cinta kamu kepada dia. Tapi kalau kamu kunjungi itu teman setiap hari, malah berantem terkadang. Iya. Maka terlalu banyak bergaul, itu pun juga kurang bagus. Seorang mukmin harusnya Pak, ada waktunya untuk bergaul dengan kawan-kawannya, ada waktunya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada waktunya untuk menimba ilmunya, ada waktunya untuk beribadah dan beramal saleh. Iya. Di sana ada waktu-waktunya. Nah, ini perkara-perkara ya akhal Islam azakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa meracuni hati seorang hamba. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Nun di sana ada penyakit-penyakit hati, karena Ibnu Qayyim mengatakan hati itu ada 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, dan ada hati yang berpenyakit. Apa itu hati yang sehat? Kata Ibnu Qayyim, yaitu hati yang bersih dari kotoran-kotorannya. Ia betul-betul tunduk kepada Allah, yang ia cari keridhaan Allah. Maka ini hati yang sehat, Pak. Di antara tanda hati yang sehat, kata Ibnu Qayyim, dia lebih semangat untuk memperbaiki lurusnya suatu ibadah daripada ibadah itu sendiri. Iya. Antum kalau ingin membaca tentang hakikat hati, antum baca aja kitabnya Ibnu Qayyim yang berjudul Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Beliau membicarakan tentang hati itu detail sekali di situ. Iya. Hati yang mati itu hati yang sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Sebagaimana mayat kalau dicacak-cacak, ya ditusuk-tusuk, dia sudah tidak merasakan sakitnya tusukan. Demikian pula hati, kalau sudah mati, dia sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Makanya kalau antum berbuat maksiat, tapi kok setelah itu hati antum kok merasa gelisah, nggak enak, itu tandanya antum masih sehat hatinya, Pak. Seperti orang sehat, kalau orang sehat, terus kena penyakit sedikit, nggak enak kan? Kena pilek sedikit, tuh kok pening, pusing, gak enak. Kenapa? Karena sehat badan kita. Demikian pula ketika hati kita sehat, maka biasanya hati yang sehat itu bisa merasakan apa? Adanya maksiat yang masuk ke hati. Hatinya tidak tenang, tidak tentram, gak enak. Oh, berarti kita masih, alhamdulillah, hati kita masih mendeteksi adanya maksiat di hati kita. Segera kita taubat, istighfar, banyak-banyak ya istighfar kepada Allah. Sedangkan orang yang mati hatinya sudah selesai, buta. Orang yang mati hatinya, kata Ibnu Qayyim, sudah tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar. Bahkan di sana ada hati yang terbalik. Dia melihat yang benar batil dan yang batil jadi benar. Ini kata para ulama hatinya terbalik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya. Wa akhar aswad murbad. Waktu itu Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah di akhir zaman. Kata Rasulullah, tu'radul fitan 'alal qulubi ka'ardil hasir udan. Nanti di akhir zaman fitnah itu akan ditampakkan kepada hati manusia, ya, seperti tikar yang disusun seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ankaraha, hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, nukitat fi qalbi nuktatun sauda bayda, maka akan diberikan goresan putih, kata Rasulullah, di hati tersebut. Wa ayyu qalbin ashrabaha, dan hati mana saja yang menerima fitnah itu, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, akan diberikan goresan hitam. Iya.
Kemudian kata Rasulullah apa? Hatta tasira qalbain, sehingga nanti manusia itu menjadi dua hati. Qalbun aswad murbad, hati yang hitam kelam. Kalquzi mujakhian, kata Rasulullah, seperti cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan sudah tidak lagi bisa mengingkari kemungkaran. Ini berarti Pak, hatinya sudah terkena fitnah. Dan subhanallah Pak ya, kita untuk tidak mengingkari fitnah ini susah loh Mas. Di zaman sekarang ketika kita melihat perempuan cantik mempertontonkan auratnya itu di jalan, ada nggak di hati kita pengingkaran? Nggak ada, adanya menikmati. Wih cantik ya. Berarti itu sudah masuk fitnah di hati kita, tak terasa. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ini masih mending dia hatinya terbalik kata Rasulullah, cahayanya sudah tertutup sehingga ia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan sudah tidak lagi mengenal yang mungkar. Yang lebih berat dari itu, kalau dia melihat yang ma'ruf mungkar, melihat yang mungkar ma'ruf. Wah, ini terbalik hatinya ya akhal Islam azakumullah. Iya. Makanya orang-orang yang hatinya mati itu Pak, dia nggak sholat nggak peduli, dia berbuat maksiat juga tidak merasakan, biasa aja kayaknya. Ya, subhanallah, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Adapun yang ketiga, hati yang apa? Yang sakit. Kata Ibnu Qayyim, hati yang sakit itu ada sinar keimanan, tapi ada penyakit-penyakitnya di sana. Di dalam hati berpenyakit, ada cinta Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih cinta syahwat dan hawa nafsunya. Dalam hati yang sakit itu Pak, ada keinginan untuk kepada ketaatan, ada, tapi keinginan maksiatnya juga gede. Iya. Dan hati yang seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tergantung anginnya paling gede kemana nih. Kalau lagi angin ketaatannya gede, dia berbuat taat. Kalau anginnya lagi ke maksiat gede, ya berbuat maksiat. Mungkin kayaknya kita rata-rata di zaman sekarang yang kedua, yang ketiga ini Pak, hati yang berpenyakit semuanya. Iya. Subhanallah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Apa penyakit-penyakit hati? Banyak. Cinta dunia yang berlebihan, cinta ketenaran, cinta tahta, harta, wanita, sehingga tidak lagi peduli halal haram. Ya. Demikian pula penyakit hati apa? Kesombongan, ya, ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, hasad, dengki. Dia tidak rela melihat temannya diberikan oleh Allah kenikmatan. Banyak sekali subhanallah ya ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itulah Pak, kenalilah penyakit hati. Coba setiap kita introspeksi diri, adakah penyakit hati itu masih ada di hati kita? Sebab afwan, semua kita sudah tahu, dan ini sebuah peringatan buat saya, buat antum, bahwasannya surga itu hanya diberikan buat orang yang hatinya bersih saja. Loh, hati yang berpenyakit nggak masuk surga? Masuk, tapi dibersihin dulu oleh Allah. Di mana dibersihkannya? Kalau nggak di dunia, di neraka. Di dunia dibersihkan dengan apa? Ujian dan cobaan. Di dunia dibersihkan dengan apa? Musibah yang menerpa. Dan bisa juga dengan amalan soleh. Kalau ternyata di dunia ia tidak diberikan apa? Ya, ternyata maksiatnya ini tidak bisa dihapus oleh ujian dan cobaan, tidak pula bisa dihapus oleh amalan solehnya, maka berarti dia harus dihapus oleh api neraka terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang penting Ustadz saya masuk surga Ustadz.
paling masuk neraka sehari 2 hari. Wah Allah ya Robbi. Karena kan ada orang pikirannya gitu Pak, ya kan yang penting saya sudah mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah kan sudah yakin surga kan gitu. Mending saya masuk surga sehari 2 hari, mending 1 harinya berapa hari. Sementara dalam api neraka itu 1 harinya 50.000 tahun, Masya Allah. Walaupun memang ya orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam api neraka itu, kata Rasulullah, dia dibakar oleh api neraka sesuai dengan dosanya saja. Setelah itu dia mati dan menjadi arang, hangus. Iya. Nah ini ya akhal Islam, azakumullah. Setiap kita segera introspeksi diri tentang hati kita dan jiwa kita. Selama ini kita membersihkan jiwa atau malah mengotori jiwa. Iya. Maka kewajiban kita akhi, selalu sucikan jiwa kita. Sucikan lagi dengan amalan soleh, dengan taubat, amalan soleh dengan taubat. Setiap kali kita jatuh kepada maksiat, taubat lagi, istighfar lagi. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah hati-hati yang selamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang disucikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi orang yang dijadikan jiwanya kotor. Ya, dan kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.